wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Ini adalah bab ketiga sejak kalian masuk di kelas 10. Sebenarnya seharusnya jika dalam pembelajaran normal ini masuk ke bab 4. Tapi karena kalian sedang di situasi pandemi seperti ini, jadi ada satu bab yang dihilangkan, yaitu persamaan dan pertidaksamaan rasional, yaitu bab 2 seharusnya, lalu di skip, langsung masuk ke sistem persamaan linear, 2 variabel dan 3 variabel yang kemarin sudah kita bahas. Jadi kalian saat ini belajar di sini bab 3, tapi seharusnya jika pembelajaran normal ini adalah bab 4 ya. Lalu materi ini juga sudah diringkas lagi. Seharusnya di bab ini materinya tuh banyak sekali. Ada bukan sekedar cuman pertidaksamaan linear dua variabel saja, tapi ada pertidaksamaan kuadrat. Ada pertidaksamaan linear dan kuadrat yang digabung menjadi satu grafik. Lalu ada pertidaksamaan kuadrat-kuadrat atau persamaan kuadrat-kuadrat yang dijadikan satu grafik. Pokoknya materinya sebenarnya banyak. Cuman karena kalian sedang belajar di situasi pandemi seperti ini, materinya diringkas sedemikian rupa sehingga kalian hanya belajar ini saja. Dan materi tidak terlalu susah, jadi saya harap kalian bisa menguasai materi ini dengan baik. Oke, pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, yang namanya linear dua variabel pasti dia tidak memiliki pangkat dan juga terdiri dari dua variabel. Contohnya bentuk umumnya ya. Karena ini kita bahas tentang pertidaksamaan, jadi kalian juga harus belajar bentuk umumnya. Sebenarnya saya sudah pernah bahas di materi sebelumnya ya. Bentuk umumnya itu AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Ini ada tanda kurang dari sama dengan ya, yaitu tanda pertidaksamaan. Kalau biasanya persamaan kita pakai sama dengan, tapi ini pakai pertidaksamaan jadi kurang dari. Atau AX tambah BY lebih dari sama dengan C, atau AX tambah BY kurang dari saja, kurang dari C, atau AX tambah BY lebih dari C. Seperti ini bentuk umumnya. Seperti biasa lah ya, sudah saya jelaskan sepertinya di bab-bab sebelumnya, atau bab 1 sepertinya. Oke, kalau untuk contoh angkanya, misalnya 2x tambah 3y lebih dari 7 gitu. Atau ada juga 2x kurang dari 3y tambah 9. Atau ada juga yang x kurang dari minus y. Ini juga sama. Ini juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Yang penting kalau pertidaksamaan linear itu berarti dia pakai tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu ini ya, ini semua ini tanda pertidaksamaan namanya. Lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Lalu dua variabel, yaitu ada variabel x dan variabel y di sini. Nah, untuk materi di sini, materi yang ini, kalian juga akan membuat diagram Kartesius. Saya mau mengingatkan lagi, siapa tahu kalian lupa karena ini adalah pelajaran waktu SMP. Diagram Kartesius itu yang seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Dan ini ada titik 0 di sini. Terus ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya positif. Di sini ada garis yang negatif. Di bawah sini juga negatif. Ini juga positif gitu. Nah, ya, ini untuk mengingatkan saja. Nah, ini disebut diagram Kartesius gitu. Nanti kalian akan disuruh mencari titik potong sumbu. Oke.
Saya contohkan dulu ya. Misalnya, kalau ini kan sumbu X nih, yang melintang, terus ada titik di sini. Nah, titik ini dia kalau dibikin garis, kalau dibikin koordinat, dia ini koordinat 3,0. Ya, X-nya 3, Y-nya 0. Ingat ya koordinat, misalnya koordinat 2,4. Oh, berarti dia X-nya 2, Y-nya 4. Gini. Jadi kalau menulis koordinat itu X dulu baru Y. Lalu misalnya ada titik di sini, berarti dia titik ini memotong sumbu X gitu. Kalau dibikin garis, berarti dia garisnya gini, lurus memotong sumbu X. Nah, kalau misalnya ada titik di sini, ini kan kalau dibikin koordinat berarti 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Nah, ini disebut titik potong sumbu Y gitu. Jadi, ada titik yang tepat pada garis sumbu, itu namanya adalah titik potong sumbu. Kalau dia di sumbu X, disebut titik potong sumbu X. Kalau dia di sumbu Y, berarti titik potong sumbu Y. Nah, kalian lihat di sini. Si 3, ini kan memotong sumbu X. Koordinat Y-nya itu 0. Ya enggak? Karena di sini kan 0. Jadi dia tepat di garis, titik koordinat Y-nya 0. X-nya 3. Nah, titik Y yang ini memotong sumbu Y, titik X-nya 0, titik Y-nya 2 gitu. Jadi kalau memotong sumbu X berarti Y-nya yang 0, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Seperti itu. Kalau kurang jelas nanti kita akan bahas di contoh soal berikut. Oke. Di sini saya ada contoh soal. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Jadi, kalian kalau ngelihat soal kayak gini, pertama yang disuruh itu kan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ini ada di grafik diagram Kartesius yang tadi. Yang pertama kita harus cari dulu titik potong sumbu. Nah, ini kan pertidaksamaan ya. Kalau untuk mencari titik, kita harus jadiin dia persamaan dulu. Jadi, tanda ini, tanda pertidaksamaan ya, kita ganti dengan sama dengan. Gitu. Jadi 2x tambah 3y sama dengan 6. Tadi kan kalau memotong sumbu x, y-nya 0 ya. Kalau memotong sumbu y, x-nya 0. Nah, sekarang kita harus cari. Kita misalin dulu kalau x-nya 0, dia dapetnya berapa sih? Berarti jadi 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6. Maka 3y sama dengan 6, y sama dengan 6 bagi 3. Y sama dengan 2. Gitu. Oh, dapat X-nya 0, Y-nya 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Tuh, sekarang Y-nya sama dengan 0. Lalu berapa X-nya? 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Maka jadi 2x sama dengan 6, X sama dengan 6 bagi 2, maka X sama dengan 3. Kalau kita tulis koordinatnya jadi 3,0. Gini. Kita udah punya 2 titik di sini berarti. Titik 0,2, titik 3,0. Tinggal kita bikin grafiknya. Oke. Ini diagram Kartesiusnya. Ini titik 0,0. Maka kita cari titik 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Oke, ini Y1, ini Y2 gitu. Berarti dia di sini ya. Terus di sini 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, ini X1,
2, 3. Oke, anggaplah di sini berarti titiknya. Lalu kita tarik garis berarti. Dari 2 ke 3. Oke. Ini anggap aja lurus lah ya garisnya. Nah, udah jadi. Oh, ini berarti grafiknya si 2x tambah 3 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ini grafiknya bentuknya kayak gini. Nah, daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya itu harus diarsir. Cara menentukannya gini. Daerah penyelesaian. Ya, kita tulis dulu pertidaksamaannya. Si 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, ingat titik acuan kita ada di 0,0 ini nih. Ini kan 0,0 ya. Jadi ini adalah titik acuannya. Kita substitusi sama 0,0. 0,0 itu artinya apa sih? X-nya 0, Y-nya 0. Kita ubah nih pertidaksamaan ini. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 6. Dari pernyataan ini, 0 kurang dari sama dengan, benar nggak 0 kurang dari sama dengan 6? Oke, benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan 6, lebih kecil. Kalau dia benar, maka dari garis ini kita arsir bagian yang ada 0,0-nya. Gitu. Kita kena ini, kita arsir semua. Nah, maka ini adalah daerah penyelesaiannya yang bawah. Nah, sampai sini. Begitu cara mengerjakan pertidaksamaan linear 2 variabel. Next, kita lanjut ke nomor selanjutnya, contoh 2. Oke, contoh 2 ini soalnya mirip kayak yang tadi, penyelesaiannya pertidaksamaan, tentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Kayak tadi, titik potong dulu. Titik potong sumbu. Potong sumbu, kita tulis dia 2x tambah 3y, kita bikin sama dengan 6. Kita cari, kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa? Oke, jadi 3y sama dengan 6, y-nya maka sama dengan 6 bagi 3. 6 per 3, y sama dengan 2. Oke, titiknya jadi 0,2. Terus, sekarang kalau y-nya sama dengan 0, maka x-nya berapa? 3 kali 0 sama dengan 6. 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 6 bagi 2. X yang 6 bagi 2 berapa? 3. Dapatlah titik 3,0. Bikin lagi grafik kayak tadi. Diagram kartesius, ini 0,0. Ini X, ini Y. Jadi bikinnya sebenarnya harus ada X, Y-nya ya, kayak gini ya. Terus titik 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Y-nya ini 1, ini Y2 berarti di sini. Terus 3,0 berarti anggaplah 3 di sini. Kita bikin garisnya. Ya, jadi kalian kalau ngerjain di buku harus pakai penggaris ya. Jangan kayak gini karena di sini nggak ada penggarisnya. Oke, daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya kita mau nentuin dia di atas atau di bawah gitu ngarsirnya. Kita tulis dulu 2x pertidaksamaannya 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 6. Kita substitusi lagi sama 0,0. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Maka
0 lebih dari sama dengan 6. Ya, bener nggak 0 lebih dari sama dengan 6? Salah. Nah, 0 kan harusnya lebih kecil daripada 6. Maka dia jawabannya salah. Kalau salah, kita arsir menjauhi dari titik 0,0. Berarti kebalikannya, kita arsir ke atas. Gitu. Kalau tadi benar, kita arsir ke bawah karena 0,0 di bawah gitu. Kita kenain 0,0-nya. Tapi karena salah, kita arsirnya berlawanan di atas. Jangan sampai kena 0,0 gitu. Gitu cara menentukan daerah penyelesaiannya. Oke. Next, kita ke soal selanjutnya. Ya, ini contoh 3. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2y lebih dari sama dengan x minus 4. Oke, ini mirip-mirip sama yang tadi. Pokoknya caranya, polanya sama. Cari dulu titik potong sumbu. Titik potong sumbu, maka ini kita rubah aja persamaan dulu berarti ya. 2y sama dengan x minus 4. Kalau x-nya 0, maka 2y sama dengan 0 kurang 4. Maka y sama dengan 0 kurang 4 kan minus 4. 2-nya berarti ke sini, jadinya y sama dengan minus 2. Maka koordinatnya jadi 0, minus 2. Terus gimana kalau y-nya sama dengan 0? Maka 2 kali 0 sama dengan x minus 4. Maka jadi 2 kali 0 kan 0 ya. Kurang 0 sama dengan x minus 4. Maka minus 4-nya pindah ke sini dong. Minus 4 pindah jadi 4. 4 sama dengan x. Jadi koordinatnya 4,0. Karena x-nya 4, y-nya 0. Nah, kita bikin garis lagi, koordinat kartesius. Tapi kita lihat di sini y-nya ada minus, berarti kita panjangin yang bawah. Sumbu y-nya yang sebelah bawah kita panjangin karena ada minus 2. X ini y 0,0. 0, minus 2 berarti minus 2 di sini dong. Ini minus 1, ini minus 2. 0,4. Satu lagi 4,0, sorry. Berarti di sini 1, 2, 3, 4. Oke. Titiknya di sini sama di sini ya. 0,2 sama 4,0. Oke. Kita tarik garisnya. Pokoknya garisnya bikin nariknya dari titik ini sama titik ini harus kena. Pokoknya dari sini sampai sini gitu. Sampai melewati, jangan pas banget. Kalau pas banget tuh nggak boleh, harus melewati. Gini, dipanjangin gitu ya garisnya. Nah, sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian kayak tadi, tulis dulu 2y lebih dari sama dengan x minus 4. Kita substitusi sama 0,0. Kalau x-nya 0 gimana? Kalau y-nya 0 gimana? K 2 kali 0 lebih dari 0 minus 4. K 2 kali 0, 0 lebih dari sama dengan 0 kurang 4, ya minus 4 gitu. 0 lebih dari minus 4. 0 lebih besar dari minus 4, betul atau enggak? Betul dong, berarti jawabannya benar. Maka kalau benar, dia kita arsir ke atas, ke arah 0,0. Ingat 0,0 di sini ya. Kita arsir ke atas. Tadi arsir semua garisnya nih. Ini berarti daerah penyelesaiannya. Boleh panjang-panjang sampai sini boleh. Bebas, pokoknya daerah penyelesaian ada di atas ini. Nah, seperti itu cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, untuk tugasnya seperti biasa kalian kerjakan di buku latihan. Di sini ada 5 soal. Nah, silakan kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 dan jika ada yang bingung
boleh ditanyakan lewat grup atau lewat DM Instagram LearnMath06. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.